Halo orang Kristen, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Mari baca apa yang ada di layar kita. Ditulis di sana, apa yang dilakukan Roh Kristus setelah mati dan selama dikubur? Jawabannya ada di 1 Petrus 3 ayat 19-20 dan Matius 12 ayat 29. Dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 19, saya bacakan ya. Dan di dalam roh itu juga Roh Kristus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Artinya, Roh Kristus itu pergi masuk ke alam maut. Di alam maut itulah Roh Kristus memberitakan Injil kepada roh-roh orang-orang yang mati di sana. Alam maut itu artinya yaitu suatu tempat penantian sebelum ke neraka. Nah, roh-roh siapa yang ada di alam maut itu diterangkan pada ayat 20. Dengarkanlah, saya bacakan ya. Yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Bapa di sorga. Ketika Bapa di sorga tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya ada sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa di alam maut itu ada roh-roh orang mati di semua perjanjian lama hingga Yesus datang di bumi. Ingat ya, roh-roh orang mati yang ada di dalam alam maut itu, yaitu di penjara itu, adalah roh-roh orang mati yang meninggal di perjanjian lama hingga Kristus datang. Di alam maut itu juga Roh Kristus harus mengalahkan iblis dan setan-setan, karena iblislah dan setan-setan itu yang berkuasa atas alam maut. Hal itu secara tersirat pernah dikatakan Yesus pada Matius 12 ayat 29. Saya bacakan ya, dengarkanlah. Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia merampok rumah itu. Jadi iblis itu dan setan-setan itu harus diikat dulu, barulah Yesus bebas, Roh Kristus bebas melakukan penginjilan kepada roh-roh orang yang diikat iblis di sana. Nah, waktu Yesus bangkit, maka semua orang percaya yang diinjili oleh Yesus itu dibangkitkan dan dibawa Yesus dari alam maut ke Firdaus. Itu dapat kamu baca di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53. Saya akan membuat lagi video berikutnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua harus mengingat bahwa Tuhan Yesus telah berfirman di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Kemudian di Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, thank you very much.